Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mengulas persamaan Maxwell yang ketiga, baik dari segi matematis maupun dari segi makna fisisnya. Oke, kita langsung aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke persamaan Maxwell yang ketiga. Kita buka catatan yang sudah pernah dibahas. Di antaranya adalah curl dari H sama dengan J. Atau maksudnya sirkulasi dari intensitas medan magnet sama dengan nilai rapat arus itu sendiri gitu. Dan ini merupakan hukum ampere. Dan kita di sini juga punya identitas ya. Identitas cara bacanya ini adalah divergensi ya. Divergensi dari curl H sama dengan 0. Jadi nabla titik divergensi, nabla cross ada curl ya. Jadi cara bacanya divergensi dari curl dari H sama dengan 0. Ini adalah rumus identitas. Ya mirip-mirip kalau kita pernah familiar dengan identitas trigonometri. Misalnya yang paling sederhana sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Itu identitas trigonometri. Kalau ini identitas divergensi dan curl lah gitu. Nah, sekarang kita coba bahwa curl dari H sama dengan J kita kalikan divergensinya gitu. Jadi bagian ruas kiri ini kita kasih nabla titik, bagian ruas kanan ini kita kasih nabla titik gitu. Jadi nabla titik nabla cross H sama dengan nanti sebelah kanannya nabla titik J gitu. Sehingga kita punya persamaan seperti ini ya. Jadi divergensi dari curl H sama dengan divergensi dari J, ya, divergensi dari J sama dengan nilainya 0 gitu. Nah, yang jadi problem adalah sesungguhnya divergensi dari J itu bukan 0 gitu. Ini berdasarkan persamaan kontinuitas pada pembahasan arus dan konduktor gitu. Jadi divergensi J itu nggak 0, maka di sini ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Nah, di mana divergensi dari J ini ya, divergensi dari rapat arus ya, aliran dari rapat arus ini nilainya sama dengan perubahan rapat muatan dalam setiap satuan waktu ya gitu. Nah, karena hukum ampere ini bisa dikatakan belum memenuhi atau belum sesuai dengan persamaan-persamaan sebelumnya, maka sekarang kita coba mencari kesesuaiannya gitu. Kita ngakalin lah bagaimana persamaan ini bisa sesuai. Nah, agar bisa sesuai di sini Maxwell coba memberikan G di sini. G ini adalah dikatakan sebagai suku atau nilai lah, nilai yang belum diketahui. Kita coba dimasukkan nilai G, lalu kita lakukan proses yang sama, yaitu dikasih nabla titik atau dikasih divergensi gitu. Bagian sebelah kiri dikasih divergensi, jadi divergensi curl H sama dengan, lalu yang bagian ruas sebelah kanan juga dikasih nabla titik atau dikasih divergensi. Jadi divergensi J ditambah divergensi G yang nilainya juga 0 ya, yang nilainya juga 0. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa divergensi dari J ditambah divergensi dari G sama dengan nilainya 0. Kalau kita pindah ruas, maka kita punya persamaan bahwa divergensi dari J sama dengan minus ya. Divergensi dari J sama dengan minus dari divergensi G. Nah, selanjutnya kita substitusi ya, substitusi divergensi J ini ke persamaan kontinuitas ini gitu. Kita substitusi sehingga kita punya persamaan divergensi G sama dengan doro per dot atau divergensi J sama dengan perubahan muatan dalam tiap satuan waktu ya. Ini minusnya sama-sama hilang karena keduanya sama-sama memiliki nilai minus. Lalu kita punya catatan juga bahwa divergensi dari D sama dengan rho
atau divergensi dari rapat flux sama dengan rapat muatan itu sendiri. Ini kan di Maxwell pertama ya, hukum Maxwell pertama. Lalu rapat muatan ini kita substitusi ke Dorovi ini. Kita substitusi sehingga didapat persamaan seperti ini ya. Divergensi dari G adalah do per do T dalam kurung divergensi D, divergensi rapat arus. Lalu secara matematis bisa kita tukar sehingga bisa kita coret. Maka didapatlah nilai G. Suku yang belum diketahui tadi adalah do D per do T, atau nilai G itu sama dengan perubahan flux per satuan waktu. Sehingga hukum Ampere ini bisa kita bukan digantikan namanya, tapi coba disesuaikan ya. Coba sesuaikan menjadi seperti ini ya. Kurl dari H sama dengan J ditambah do D per do T, atau kurl dari H atau sirkulasi dari intensitas medan magnet sama dengan rapat arus ditambah dengan perubahan flux per satuan waktu gitu. Nah, sekarang kita coba cari makna fisis atau artinya apa sih persamaan Maxwell yang ketiga ini ya. Nah, kita tahu bahwa Karl itu definisinya adalah pusaran ya, atau sirkulasi gitu, sirkulasi. Nah, karena Karl H, maka sirkulasi dari intensitas medan gitu ya. Nah, ini medan yang dihasilkan gitu. Jadi H itu intensitas medan magnet, dan kita jangan sampai rancu atau kebingungan. Ada intensitas medan magnet yang disimbolkan dengan H, ada medan magnet, ini medan totalnya ya, bisa nanti diilustrasikan medan induksi dan seterusnya. Jadi kalau B itu adalah mu0 kali H intensitasnya gitu. Mu0 itu adalah permeabilitas di ruang hampa gitu. Nah, jadi ketika kurl dari H gitu ya, ketika intensitas medan magnet ini ada bersirkulasi, maka dia akan menghasilkan rapat arus. Nah, seperti ini ya. Dia akan menghasilkan rapat arus, atau bisa didefinisikan sebaliknya, rapat arus itu bisa menghasilkan ya. Jadi rapat arus ini bisa menghasilkan sirkulasi dari intensitas medan magnet gitu. Ini kan mirip dengan hukum Biot-Savart ya. Ketika ada aliran listrik pada sebuah kawat. Nah, aliran listrik dalam sebuah kawat itu kan tentu di dalamnya ada rapat arus. Nah, ketika ada rapat arus, maka di sekelilingnya akan muncul medan magnet atau menghasilkan intensitas medan magnet gitu. Intensitas medan magnet yang dihasilkan seperti apa? Yang dihasilkan adalah dia sirkulasi ya, berputar memenuhi kaidah tangan kanan. Nah, kira-kira interpretasinya seperti itu. Nah, sedangkan bentuk integralnya di bawah adalah bentuk integral dari persamaan Maxwell 3 adalah integral permukaan tertutup dari H intensitas medan terhadap panjang kawat sama dengan arus ditambah dengan integral perubahan flux persatuan waktu terhadap permukaan gitu. Maksudnya adalah ini kan hukum Ampere nih. Integral intensitas medan magnet pada permukaan tertutup. Ini kita coba ambil ini permukaan tertutupnya gitu. Nah, integral dari H yang ada di sini sesungguhnya dihasilkan oleh I gitu. Dihasilkan oleh I ya. Jadi ya hukum Biot-Savart gitu. Ada arus mengalir, maka dia akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan intensitas medan magnet seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Lalu integral perubahan flux persatuan waktu terhadap permukaan itu apa gitu. Nah, ini coba kita sedikit singgung. Jadi sebenarnya antara J dan perubahan rapat flux itu adalah satu dimensi ya. Satu dimensi ya, ibaratnya ya
sama-sama rapat arus gitu, sama-sama rapat arus karena penjumlahan ya ini pasti satu dimensi gitu, satu dimensi. Nah, yang membedakan apa? Di beberapa referensi mengatakan bahwa J itu adalah rapat arus yang biasa dibahas atau rapat arus pada medium konduktor, bisa dikatakan seperti itu. Ada dua, rapat arus pada konduksi, yang ini J sama dengan tau dikali E. Sedangkan yang kedua ini adalah rapat arus pada konveksi ya. J sama dengan rho V dikali V gitu ya. Ini adalah rapat arus konveksi. Kedua rapat arus ini ada ketika mediumnya berupa konduktor gitu. Sedangkan ketika mediumnya non-konduktor, yang muncul adalah ini, perubahan flux per satuan waktu, nilainya 0 gitu. Makanya untuk beberapa persamaan ada yang langsung menulis call dari H sama dengan do D per do T, atau sirkulasi dari intensitas medan magnet sama dengan perubahan flux per satuan waktu. Tapi kalau mediumnya konduktor, maka ini juga ada gitu ya. Sekali lagi, yang persamaan atas adalah dalam bentuk titik, yang persamaan bawah adalah dalam bentuk integralnya, integrasinya gitu. Selanjutnya kita coba ambil sedikit kesimpulan bahwa persamaan Maxwell yang ketiga ini terdapat dua persamaan. Yang persamaan atas ini adalah dalam bentuk titik, persamaan yang kedua ini adalah dalam bentuk integral. Untuk persamaan kedua ini sangat familiar dengan hukum Ampere yang sudah pernah dibahas. Maka di beberapa buku banyak yang menyebutkan bahwa persamaan Maxwell yang ketiga ini adalah kombinasi antara persamaan Maxwell dan Ampere. Ya, di sini kan terlihat bahwa integral lintasan tertutup dari H atau integral dari intensitas medan magnet akan merupakan arus listrik itu sendiri gitu ya. Jadi ketika ada arus yang mengalir ya, ada arus listrik yang mengalir pada sebuah kawat, maka sesungguhnya arus listrik itu akan menghasilkan medan di sekelilingnya gitu dalam lintasan tertutup. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.